Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mustikawati, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Yuk langsung kita lihat videonya. Dinamika demokrasi di Indonesia. Apa sih itu demokrasi? Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln tahun 1863 mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, mempengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada waktu itu. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dan akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, diumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Serta tidak berlakunya UUD 1950. Kemudian ada demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial. Kemudian ada demokrasi Pancasila periode 1966 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, apa sih pentingnya kehidupan yang demokratis? Jadi, kehidupan yang demokratis itu perlu untuk diterapkan oleh negara, karena hal ini akan menjadikan masyarakat hidup dengan aman, adil, tentram, dan damai. Kemudian ada bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Yang pertama adalah demokrasi langsung, merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapatnya dalam menentukan suatu keputusan. Yang kedua adalah demokrasi tak langsung,
Dalam demokrasi ini, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapatnya dan mengambil keputusan bagi mereka. Kemudian ada beberapa contoh demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu pemilihan perangkat kelas seperti ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Kemudian ada pembagian jadwal piket bergilir. Lalu ada musyawarah atau menghargai pendapat orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.